Balik lagi di channel gua. Kali ini gua bareng sama Fahri lagi. Oke, ownernya Viva Body Works. Iya, ya kan? betul. Karena beliau berpengalaman di BMW, kali ini gua mau tanya-tanya mungkin. Sharing-sharing tentang BMW ya. Oke, gua bakal memposisikan diri mewakili teman-teman semua yang mau melihara BMW atau mau pakai BMW dan yang punya BMW tapi bingung. Cara ngerawatnya gimana? Iya, cara ngerawatnya gitu ya? gimana? Kadang kan banyak yang salah. Banyak yang salah, kan? banyak Akhirnya, yang takut pakai BMW. Nah, banyak yang takut, terus keluar budget mahal segala macem. Belum Betul. dicoba. Nah, kan? itu dia. Belum dicoba udah takut lah. Iya, sekarang. karena Pak Hari ini udah pakai BMW udah lama banget. Jadi gue mau coba ngulik lah ya, sharing Iya, lah ya, apa betul. yang udah pernah lu alamin dari dulu sampai sekarang, supaya teman-teman ini bisa merawat BMW itu dengan murah Dan tidak salah itulah, salah arah ya. Betul. Tidak salah arah gitu. Sekarang gue mau nanya soal lu udah berapa lama main BMW? Jadi gue sendiri udah sekitar 5 tahun lebih untuk main BMW. Jadi pada awalnya itu kan gue dagang mobil. Iya, jualan mobil juga, terus juga jualan ya pas lagi ke Malaysia ke tempat abang gue di sana tuh kayak lagi nyari kampakan nih. Kampakan itu belum main BMW dan belum berminat sama sekali main BMW. Oh, jadi belum main BMW sama sekali nih? Belum main BMW sama sekali gitu kan. Pas lagi ke kampakan ngelihat barang bagus, kayak ada setir E36 M3, gue foto, lucu nih ya kan, gue foto, gue update Instagram, gue iseng-iseng jual. Itu belum gue beli, terus tiba-tiba gue main di apa namanya hashtag. Baru sampai 4 jam gue posting, orang nanya dan langsung beli, bayar. Gue bilang, Om saya sampai Indonesia sekitar 4 hari lagi, gimana mau nunggu? Ya udah nggak apa-apa gitu kan. Ternyata pas dia udah bayar full dan kayak dia tertarik banget gitu kan sama barang yang gue posting. Ternyata setelah gue beberapa bulan tahu itu harga yang gue jual tuh murah banget. Oh, yang lu jual ternyata yang murah. Makanya orang itu mungkin tertarik gitu kan. Nah, habis itu makin lama gue mikir boleh juga nih main spare part menguntungkan gitu kan. Terus di situ gue mikir, gue kalau jualan spare part BMW, gue harus punya mobilnya nih. Supaya lu tahu. Supaya gue tahu karakternya tuh kayak gimana dan apa aja yang dibutuhkan kan gitu. Dan dari situ lu bisa tahu nih apa aja yang mesti lu beli. Betul. Nah, BMW pertama gue adalah itu sebenarnya BMW untuk dagang. Oh, barang dagangan. Barang dagangan, tapi gue belum tahu dagang BMW itu kayak gimana gitu kan. Jadi sebelumnya belum pernah. Belum pernah pakai BMW, tiba-tiba sekalinya pakai BMW itu bisa dibilang banyak PR. Banyak PR. Di situ berarti lu belum tahu cara milih BMW itu kayak cara gimana. milih BMW kayak gimana. Oke, jadi sebelumnya lu nggak pernah pakai BMW. Sebelumnya gue nggak pernah pakai BMW, terus gue beli BMW pertama itu buat dagang. Setelah gue beli, bukannya buat langsung jual, malah kayak baru pakai 2 hari tiba-tiba overheat. Oh, langsung ada masalah. Ada masalah. Abis overheat, ternyata kipas extra fan gue nggak muter sama sekali kalau misalnya AC nggak dihidupin. Oh, jadi bermasalah tuh ya? Bermasalah, jadi gue nggak tahu. Jadi mobil gue itu extra fan-nya akan hidup kalau misalnya AC-nya dihidupin. Jadi nggak bisa AC mati, gitu kan. Gue benerin radiatornya, ganti extra fan segala macem, beres. Seminggu pertama mobil oli netes di rumah. Yang gue nggak pernahan punya oli netes di rumah mobil ya kan. Panik dong gue, apalagi bisa dibilang buat mobil jualan lah ya kan. Nah, habis itu gue benerin. Ternyata gue harus turun mesin. Langsung turun mesin karena gue mikirnya ya namanya mobil jualan ya gue mau sehat mungkin lah ya kan, biar nggak ada oli netes juga gitu kan. Nah, setelah turun mesin, pas lagi mau finishing turun mesin, ada kendala. Kendalanya itu di pas gue gear monitornya nyala. M46 318 tahun 2001. Gear monitornya nyala. Padahal gue nggak itu montir panggilan, gue ngerjain turun mesin di bengkel gue. Di bengkel lu? Di rumah gue. Oh, di rumah ya lu. Kan? Orang bengkelnya bawa orang bengkelnya gue suruh storing ke rumah, dikerjain lah tuh. Ternyata
pas mau ngidupin mesin hidup normal, tapi gear monitoring, matic-nya kan ngejeduk tuh, ya kan. Nah abis itu gue montirnya nyerah. Montirnya udah nggak sanggup. Montirnya udah nggak sanggup, udah dicek segala macem. Gue bawalah ke bengkel BMW di Depok. Oke, spesialis BMW. Spesialis BMW Mercy. Pas di scan, mungkin entah bengkel itu yang gue bilang nyari duit atau gimana, gue disuruh ganti oli matic. Oh, yang kuras oli matic. Disuruh kuras oli matic. Gua kuras lah oli matic, nggak ketemu juga, masih kayak gitu juga ya kan. Nah dari situlah gue baru join komunitas. Oh berarti ini selama lu dari awal sampai lu masih di bengkel ini, lu sendiri aja nih? Sendiri. Coba-coba. Pas di bengkel itu gue disuruh turun matic, gue mikir anjir, baru turun mesin ganti oli matic duitnya udah lumayan, kok gue harus turun matic lagi, padahal gue nggak ada bongkar matic sama sekali ya kan. Gue masuk grup Facebook di komunitas, gue tanya-tanya, dan ada salah satu orang nanya, itu ngejawab gue, dan pada akhirnya gue panggil montir yang benerin mesin gue ke rumah, dan ngelakuin itu ternyata ada soket di intake terbalik. Oh salah pasang. Soketnya ada 4, 2 sama, tapi ada salah satunya ada yang pin 2, ada yang pin 3 untuk intake. Itu terbalik. Nah setelah itu pas dibongkar dipasang lagi hidup normal. Jadi sebenarnya nggak perlu kuras matic. Untung gue belum sempat turun matic ya kan. Nah udah selesai itu mobil gue normal, terus gue mikir, nih mobil gue udah jajan mungkin sekitar 10 juta lebih, ya kan. Ini kenapa nih ya kan, kayak nggak ketemu nih kalau misalnya dijual lagi. Terakhir udah nggak masuk harganya, udah terakhir gue pakai lah sendiri. Gue pakai sendiri, gue rapihin, dan itu mobil pertama gue kan. Dan udah sekitar setahun lebih gue pakai itu, gue nambah lagi satu ke 325. Ke 325. Tahun 2001 juga. Betul. Berarti pre-facelift ya? Pre-facelift. Dan ya setahun tuh setelah itu udah agak-agak bosen, gue jual ganti gitu-gitu aja sih. Gitu aja sampai sekarang. Nah berarti dari pas lu join komunitas itu ada efeknya ya? Ada efeknya. Nah dari situ gue mulai aktif di komunitas sampai sekarang sih. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Komunitas. Betul. Berarti benefit lu join komunitas buat lebih tahu cara ngerawat mobil di situ juga? Di situ juga termasuk bagus banget. Jadi tipsnya nih buat teman-teman yang mau beli BMW mungkin bisa join dulu kali ya? Mungkin join dulu, terus juga tanya-tanya, sharing-sharing nih kira-kira, kan biasa di komunitas-komunitas itu pasti ada tuh di grup-grupnya kendala-kendalanya tiap mobil tuh apa, tiap tipe mesin apa kendalanya, kan biasanya banyak tuh ya sharing, diskusi, ya? Betul, diskusi gitu kan. Nah pelajarin dulu kira-kira apa kayak gitu sih. Berarti lu udah ngerasain pahit manis asam garam nih ya? Wah udah bener-bener udah sampai ya? Sekarang udah hatam lah. Udah hatam. Ya? Makanya lu berani buat buka bengkel. Makanya gue berani buat buka bengkel gitu. Oke. Nah kalau misalnya tadi lu kan berawal dari ngulik sendiri ya? Betul. Itu kan lumayan nguras budget lah. Budget. Itulah kenapa yang bikin stigma gitu ya di masyarakat tuh kalau merah BMW itu mahal. Dibilang mahal sih enggak. Kalau misalnya lu itu enggak salah pilih bengkel, lu tuh harus ngerti. Misalnya lu mau punya BMW, lu harus ngerti. Balik lagi ke ujung-ujungnya diskusi lagi, sharing-sharing itu penting banget sih. Karena kalau misalnya lu udah punya BMW, lu salah bengkel, itu udah kemana-mana tuh. Misalnya lu yang rusak A bisa dikomporin karena lu nggak ngerti jadi diganti B, C dan seterusnya kayak gitu. Itulah jadinya membengkak. Itu ya, jadinya membengkak karena yang namanya BMW ya bisa dibilang butuh sentuhan yang lebih ekstra ya. Tapi kita puas gitu loh. Karena kenyamanannya juga dapat banget daripada dibandingin mobil Jepang gitu. Mobil Jepang benar ya. Sebenarnya kalau misalnya buat perawatan mobil BMW sendiri sama mobil Jepang kurang lebih sama ya? Kurang lebih sama. Mungkin kalau misalnya M46 ini kita bandingkan dengan Avanza 2013 contohnya, itu kurang lebih sama. Kurang lebih sama ya. Dari ganti oli, tune up, misalnya
servis standar sama. Untuk harga kaki-kaki, terus bagian-bagian mesin, matic segala macam kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Betul. Ya. Cuma bedanya itu paling agak sedikit beda di bensin. Tapi kita dapat banget di kenyamanan. Oh iya benar. Nah itu sih sebenarnya. Kalau misalnya lu mau kenyamanan, lu sedikit harus berkorban. Betul. Gitu. Misalnya korban di bensin gitu kan. Tapi lu dapat kepuasan dalam nyetir. Betul. Ya. Wah kalau udah sampai sekarang aja gua nggak akan beli mobil Jepang untuk dipakai harian. Oh, lu lebih senang pakai BMW buat Gua lebih senang pakai BMW untuk harian. Oke. Saking enaknya ya. Saking enaknya. Ini pengalaman lu sendiri ya? Ini pengalaman sendiri. Udah E30 pernah nyobain. E36, E39, M46, E90, E60 udah pernah gue cobain. Berarti udah hampir semuanya ya? Udah hampir semua yang tua-tua lah. Iya, tapi masih banyak. E34 juga gue udah pernah nyobain. Jadi ya kepuasan sendiri lah. Betul. Nah, biasanya yang banyak dipermasalahkan orang itu pas udah punya BMW nih. Dia bingung mau beli part kemana, terutama BMW tua nih ya, kayak misalnya E36, M46, E30 ya kan, itu kadang-kadang aduh kemana ya, mungkin baru itu mahal, apakah ada alternatif gitu? Untuk parts biasanya ada 3 jenis. Lu mau yang murah copotan, kampakan, lu mau yang baru tapi Taiwan ada, lu mau yang baru original ada. Itu tergantung budget kalian masing-masing sih. Jadi di 3 aspek itu lu lebih pilih yang mana? Kalau gue pribadi untuk mesin gue baru dan original. Baru dan original untuk mesin dan cooling system radiator lah. Karena menurut gue benar-benar vital banget gitu kan. Kalau untuk kaki-kaki gue biasanya ada yang gue rekondisi atau gue beli baru, tergantung kebutuhan juga gitu kan. Terus kalau untuk aksesoris ada beberapa yang Taiwan tapi baru gitu kan, karena untuk sekarang ini nyari yang original ada beberapa parts yang susah. Emang barangnya susah didapetin gitu. Dan menurut gue kalau untuk aksesoris kayak gitu nggak perlu yang original. Betul. Yang penting looknya bagus. Yang penting looknya bagus karena Taiwan dan original baru itu bener-bener 11-12. Hampir nggak ada bedanya. Gitu. Cuma gue yang original itu yang gue bilang tadi untuk mesin, matic, dan cooling system yang bener-bener bekerja banget untuk mobil. Sektor yang vital. Vital lah, betul. Selalu diutamakan original. Dan original menurut gue juga nggak mahal-mahal banget kok. Sesuai dengan kantong ya. Betul. Dan part original tuh biasanya masanya lebih panjang ya. Masanya lebih panjang. Betul. Jadi kalau misalnya dibagi, lu perawatan segala macam, part itu misalnya lu beli mahal tapi umur 5 tahun kan lu bagi jadi murah. Ya. Betul. 5 tahun lagi baru lu ganti. Betul. Nah, gitu loh kalau misalnya ngerawat BMW itu susah senang ya kan? Susah senang ya. Dinikmatin aja ya. Dinikmatin aja udah. Gitu. Dan orang kadang suka bingung nih, suka kaget. Gue mau beli BMW takut mahal segala macam, padahal nggak mahal-mahal juga ya. Nggak mahal-mahal juga. Under 100 juta juga sebenarnya banyak. Banyak banget. Dari yang 20 juta, 30 juta, 40 juta dan seterusnya. 20 juta ada. 20 juta ada. 20 juta ada. Nah, jadi anak muda yang sekarang yang lagi punya usaha, sekarang kan banyak tuh anak muda yang punya usaha, terus dia punya duit sendiri, pengen banget nih. Laki-laki kan identik sama mobil. Betul. Ya, dia pengen nih beli mobil, terus budgetnya misalnya minim. Betul. Gitu kan, minim, tapi dia pengen gaya. Gitu. Betul. Kalau misalnya direkomendasiin BMW udah tepat ya? Udah tepat banget. Tepat banget ya. Yang penting tadi lu tahu cara ngerawatnya. Lu cari minimal lu cari tahu dulu mobil yang lu pengen beli itu apa. Misalnya dengan budget 100 juta ya. Dengan budget 100 juta pengen punya BMW. Itu bisa dapat M46. Untuk sekarang M46, S90, E30 banyak lah gitu. Kita ambil salah satu contoh untuk M46. Kalau M46 katakan harga mobil sekitar 70 juta. Kita ambil 70 juta. Terus kita harus punya spare sekitar 10 sampai 5 sampai 15 sampai 20 5 sampai 20 juta lah. 20 juta karena ya. Untuk perbaikan, untuk benar-benar modifikasi dan untuk ya biar manis, biar enak dipakai lah gitu kan.
tergantung relatif kerusakan mobil seperti apa gitu. Karena semakin mahal harga mobil, semakin minim kerusakannya. Betul. Gitu. Nah, ada juga mobil-mobil yang harusnya 70-80 juta yang jual 50-60 juta. Jadi tapi kerusakannya lebih. Jadi kayak gitu. Kalau misalnya lu dapat mobil murah, contoh E46, lu mesti curiga tuh ya. Mesti curiga apa aja yang rusak gitu. Takutnya kan kita nggak tahu dari luar. Betul. Ya kan dalamnya namanya mesin ya kan, kita mesti cek ya kan. Nggak bisa cuma lihat-lihat doang. Betul. Nah, oke, kalau misalnya kayak gitu berarti kalau lu mau beli BMW lu harus bawa orang minimal ya yang ngerti BMW. Kalau misalnya lu udah ngerti mobil, menurut gue sih nggak perlu. Nggak perlu ya? Nggak perlu. Kalau lu udah ngerti mobil ya, gitu. Nah, kalau misalnya kasusnya, kalau misalnya temen-temen nih baru pertama kali nih mau beli mobil pertamanya dia nih, BMW. Tips dari lu tuh gimana? Yang pertama, ya lu ngecek untuk surat-suratnya dulu. Surat-suratnya, pajaknya gimana, STNK BPKB gimana, terus juga keabsahan nomor rangka, nomor mesin gitu kan. Surat-surat udah oke, kita ke bagian mesin dan matic. Itu ya yang paling yang paling mahal, ibaratnya yang mahal benerinnya yang paling ribet deh ngurusinnya gitu kan. Kalau dari mesin dan matic udah oke, dan cooling system udah oke, kita lanjut ke interior dan body. Interior dan body. Karena kalau untuk body gampang lah, tinggal ya ngecat dikit lah, betul. Dan nggak bakal impactnya nggak bakal parah banget gitu kan. Ibarat mobil kalau misalnya mesin, matic, radiator semua udah sehat, body mau sejelek apapun tetap bisa dipakai harian. Betul. Yang penting bisa jalan. Bisa jalan enak gitu kan. Gitu. Karena kalau gue pribadi lebih baik bodinya busuk tapi mesinnya benar-benar sehat daripada mobil ganteng tapi mobil nggak sehat. Itu dia. Itu. Jadi jangan sampai teman-teman tergiur sama harga murah ya. Harga murah. Boleh lah, mungkin ada 1-2 ya mobil pasti murah ada. Sehat. Tapi patut curiga ya. Itu dia, patut curiga. Syukur-syukur kalau misalnya dapat emang murah sehat. Itu dia. Itulah dia tips-tips dari Fahri. Ya kan, buat orang-orang yang baru pertama kali atau yang udah punya BMW itu pengen main BMW. Betul. Dan nggak over budget. Nggak over budget. Oke, itu dia tips-tips dari Fahri ya kan, betul. Yang udah berpengalaman memakai BMW, dan di luar sana juga masih banyak sebenarnya senior. Masih banyak yang lebih senior daripada gue, daripada ya kita lah berdua. Masih banyak lah yang lebih senior. Dan semua ini yang kita bilang tadi itu opini dari kita berdua ya. Opini dari kita berdua. Bukan mutlak benar. Betul. Adanya ya. Ya namanya kita manusia. Sepengalaman kita berdua lah. Betul. Nah, kalau misalnya emang teman-teman masih mau tahu soal BMW, bisa langsung tanya-tanya. Boleh langsung kontak gue. Nanti dikasih link Instagram, WhatsApp segala macam di situ ada. Kan? Langsung ada link deskripsi. Jadi itu dia bincang-bincang gua soal BMW sama Fahri, owner dari Vivavi Body Works, ya kan. Jadi tunggu bincang-bincang apa lagi selanjutnya yang bakal gua bikin. Makanya stay tune terus di YouTube gua. Yang suka sama video ini jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan kalau misalnya teman-teman punya saran, kritik buat kita, terutama dari gua, ada kekurangan atau kelebihan, mungkin bisa tulis-tulis di kolom komentar. Dan sekian dari gua, Agung dan Fahri. Sampai ketemu. Dah.